Transport membran, proses pertukaran zat seperti molekul, ion, atau nutrisi yang bergerak melalui membran sel. Transport membran dibedakan menjadi dua macam. Transport membran pasif, transport membran aktif. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh transport pasif adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Contoh difusi, setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi gas di dalam medium udara. Molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk. Difusi zat pada di dalam medium air hingga kerapatan zat tersebut merata. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana, difusi tanpa melalui membran, contohnya larutan gula dalam air. Difusi terfilisasi, difusi melalui membran dengan bantuan protein pembantu, yaitu protein integral. Contohnya pembuatan telur asin, respirasi sel, dan membuat asinan buah. Faktor mempengaruhi laju difusi: tingkat gradien konsentrasi, suhu, kelarutan, massa molekul menyebar, kerapatan pelarut, luas permukaan dan ketebalan membran plasma. Jarak tempuh. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat pelarut. Contoh dialisis, penyerapan air dan mineral dari dalam tanah dan akar tumbuhan, pemberian garam pada serutan pada kates, pare atau wortel. Transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu. Perpindahan tersebut dapat terjadi meskipun menentang konsentrasi. Contoh transport aktif adalah pompa natrium, kalium, endositosis, dan eksositosis. Endositosis artinya pemasukan zat ke dalam sel. Proses ini tergolong transport aktif dan melawan gradien kadar dari konsentrasi rada ke tinggi. Contoh endositosis adalah fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah endositosis terhadap benda padat, di mana membran plasma satu sel membungkus partikel dari lingkungan luar dan menangkapnya dalam satu vakuola makanan. Pinositosis adalah endositosis terhadap benda cair. Sel memakan zat cair dan membentuk sebuah gelembung. Cairan yang ditinggalkan itu dimasukkan dalam vakuola makanan. Eksositosis. Eksositosis artinya pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis pun termasuk gerak aktif karena membutuhkan energi. Contoh eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel-sel kelenjar ada peristiwa sekresi. Pompa natrium kalium. Karena kebutuhan akan ion K+ sangat tinggi, maka diperlukan lagi pemasukan ion K+ ke dalam sel dan pengeluaran ion Na+ ke luar sel. Konsentrasi ion K+ di luar sel rendah dan di dalam sel tinggi. Sebaliknya, konsentrasi ion Na+ di dalam sel rendah dan di luar sel tinggi. Untuk melawan gradien kadar diperlukan energi ATP dengan pertolongan protein yang terdapat pada membran. Setiap pengeluaran 3 ion Na+ dari dalam sel diimbangi dengan pemasukan 3 ion K+ dari luar sel. Karena
itu disebut pompa natrium kalium. Perbedaan antara transfer aktif dengan transfer pasif. Transfer aktif memerlukan suatu energi, sedangkan transfer pasif terjadi tidak memerlukan energi atau tanpa energi. Transfer aktif bersifat melawan gradien konsentrasi, sedangkan transfer pasif hanya diam. Transfer aktif terdiri melalui endositosis dan eksositosis, sedangkan transfer pasif terdiri dari difusi osmosis.